untuk sambutan kedua akan disampaikan oleh Dr. Sarjilah MPD selaku Direktur Pusat Pendidikan dan Latihan Muhammadiyah. Kepada Dr. Sarjilah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, apakah suara saya sudah masuk, Pak Limas? Masuk, Bu, masuk. Nggih. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, raditu billahi robba wa bil islam dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma wa riqni fahman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat, dan mohon maaf saya hadir secara daring karena ada bersamaan dengan dua kegiatan lainnya yang juga waktunya sulit sekali untuk bisa digeser-geser. Akhirnya saya mengambil saran dari Bapak Ibu di BPO untuk saya hadir secara daring. Yang kita hormati pimpinan pusat Muhammadiyah yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua BPO Bapak Dr. Punang Amali Puja, kemudian Bapak Ibu pimpinan yang ada di Badan Pengembangan Organisasi, kemudian para tim instruktur yang telah menyiapkan kegiatan ini sehingga insya Allah akan kita laksanakan dari pagi sampai sore nanti. Kemudian yang saya hormati Ketua LSP Muhammadiyah, Bapak Dr. Filosa, dan tentu saja seluruh peserta pelatihan instruktur, baik yang hadir secara luring di gedung PP Muhammadiyah Ciditiro maupun Bapak Ibu yang hadir secara daring. Syukur alhamdulillah, tentu saja kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pagi yang sangat cerah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini merupakan momen yang sangat bersejarah untuk kita di Persyarikatan Muhammadiyah, di mana sebentar lagi kita akan memiliki Pusat Pendidikan Pelatihan Muhammadiyah, yang tentu ini merupakan sebuah inisiasi besar dari persyarikatan, dari organisasi kita, di mana pengembangan sumber daya manusia ini sudah bukan sesuatu yang kita anggap sambilan, tetapi ini harus dikelola secara profesional. Pemikiran-pemikiran inilah yang menjadikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, pelayanan-pelayanan yang ada di AUM maupun juga di ORTOM akan bisa dilayani secara profesional. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang profesional dan terkemuka di dunia. Ini tentu saja harus dibarengi dengan sikap-sikap profesional dan pribadi-pribadi yang kompeten. Insya Allah melalui Pusdiklat Muhammadiyah ini akan lahir sosok-sosok yang memiliki kompetensi di mana dalam pelayanan di lembaga maupun majelis semua akan bisa terlayani secara profesional. Inilah yang tentu saja merupakan tuntutan yang tidak bisa terelakkan lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang saat ini adalah wakil-wakil dari UPP, dari majelis lembaga, tentu saja kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang tak terhingga, karena kesadaran kita untuk peningkatan kualitas sumber daya insani. Ya, ini tidak sekedar kita pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan secara konvensional yang ada di ortom kita masing-masing. Kita harus berpikir bahwa ada pelatihan-pelatihan yang itu tidak mampu dilakukan oleh
ortom kita maupun oleh AUM. Itulah kehadiran dari Pusdiklat ini menjadi sangat penting. Sehingga jika ada suatu pertanyaan, mengapa itu tidak dilimpahkan saja pelatihan itu di majelis lembaga? Nah, inilah Bapak Ibu, ini perlu ada pemikiran-pemikiran yang ke depan, yang kita harus memikirkan ke depan bahwa walaupun kita berada di layanan di persyarikatan dengan AUM dan juga ortom, tetapi kita harus berpikir bahwa ke depannya persaingan secara global itu pasti akan terjadi. Nah, bagaimana nanti Indonesia atau kita di Muhammadiyah itu mampu untuk memberikan layanan dan kita menyiapkan sumber daya ini dan memberikan manfaat bagi kemajuan umat dan tentu saja untuk kemakmuran Indonesia. Pada hari ini telah dirancang sebuah pelatihan yang itu mungkin nanti dirasa Bapak Ibu kok ini hanya 1 hari ya? Ya, 1 hari. Nanti suatu ketika kita akan membuat acara yang lebih besar untuk training of trainer ya, yang melatih instruktur ya, melatih instruktur dengan durasi waktu yang lebih lama. Dan tentu saja nanti akan banyak yang bisa dikulik ya, bagaimana merancang, mendesain sebuah pelatihan, bagaimana melaksanakan pelatihan, filosofi pelatihan itu, pelatihan harus dilaksanakan seperti apa. Kemudian bagaimana metodologi, metode pelatihan itu dikembangkan. Dan bagaimana juga evaluasi, desain, evaluasi, assessment itu harus juga disusun. Dan yang tentu saja tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memanage sebuah pelatihan. Mungkin ini dirasa sangat simpel, tetapi kita inginkan bahwa pelatihan yang dilaksanakan di persyarikatan adalah pelatihan yang memiliki kualitas. Dan sudah saatnya kita berpikir tentang pelatihan yang memiliki mutu dan standar. Dengan standar yang baik, dengan standar-standar inilah kita akan memberikan layanan Pusdiklat ini sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya insani, baik untuk internal di Muhammadiyah maupun kita pelayanan kepada masyarakat luas, tentu saja untuk negara kita. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadirannya di pagi ini sampai sore nanti, dan mari kita ikuti semua kegiatan ini yang tentu saja ini mungkin kita baru, kalau orang masak itu icip-icip ya, kita baru icip-icip saja. Ya, nanti suatu saat kita akan mendalami lagi dengan durasi yang lebih luas, tetapi ini paling tidak Bapak Ibu sudah akan bisa memahami, bisa paham, sebetulnya ini ya pelatihan ya. Mungkin kita sudah melakukan, saya yakin Bapak Ibu ini adalah pakar-pakar yang hadir dari UPP, dari masing-masing majelis dan lembaga yang sudah memiliki pengalaman jam terbang yang tinggi. Dan namun, bagaimana sebenarnya kalau pelatihan ini kita bedah, dan pelatihan ini sebetulnya juga memiliki keilmuannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga Allah SWT memberikan perlindungan kepada kita sekalian. Terima kasih kepada rekan-rekan di tim Pusdiklatmu dan arahan dari bapak-bapak yang ada di BPO, Pak Punang sebagai Ketua BPO. Terima kasih atas bimbingannya dalam menyiapkan kegiatan ini. Tak lupa juga Bapak Agung Danarto dan juga Bapak Muhammad Sayuti yang senantiasa memberikan arahan kepada kita untuk melangkah lebih baik. Selamat mengikuti diklat. Semoga sukses untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.